puji syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang sungguh baik pada kami. Hari demi hari Engkau tuntun kehidupan kami. Engkau menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih setia-Mu, kami boleh ada di tempat ini pada pagi ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Tuhan, jika masih ada hal-hal yang tidak baik dalam hati dan pikiran kami dan juga di tempat ini, kami mau patahkan, kami mau tengking dan kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu yang bertahta di tempat ini dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk setiap imam-imam yang melayani pada hari ini, agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita percaya kita boleh masuk di bulan yang baru karena Dialah penolong dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Yesus Dialah penebus yang hidup. Mari berikan salam kanan kiri, katakan penebusku hidup. Berikan salam kanan kiri, katakan penebusku hidup. Haleluya.
Haleluya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab Yesus dialah Allah yang mulia. Yesus dialah Allah yang besar. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kita percaya saat pencobaan ujian datang, kita akan aman, kita akan tenang. Sebab Allah Roh Kudus yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
pencobaan datang menghampiri, ku tenangkan rohmu dalamku. Saat pengharapan seolah terhilang, kasih-Mu membawaku kembali. Tuhan di pihakku, ku takkan takut. Kau denganku sampai akhir. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Saat pencobaan datang menghampiri, ku tenangkan rohmu dalamku. Saat pengharapan seolah terhilang, kasih-Mu membawaku kembali. Tuhan di pihakku, ku takkan takut. Kau denganku sampai akhir. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertaiku, Roh Kudus, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Terima kasih Tuhan untuk bulan baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih. Kami siapkan hati kami masing-masing untuk menerima penaburan firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih firman, kami satukan hati berkata bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Kita ulangi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami masing-masing. Ruangan ini dipenuhi oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan, dan firman ini boleh tertabur, bertumbuh, berguna untuk kehidupan kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa menolong memasuki kita bulan yang ketiga, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat juga yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family. Yang belum subscribe, saudara subscribe dan beritahukan ke teman saudara ada link GKJ Family ya. Dan yang melihat melalui televisi First Media, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya lanjutkan serial pertumbuhan rohani
di mana kita masuk dalam subtema penyembah seperti pohon zaitun. Saya ingatkan dan mungkin bagi yang baru mengikuti, pohon zaitun ini adalah raja dari pohon-pohon. Kalau raja hutan binatang singa, ya. Raja lautan orca. Raja pohon tumbuhan adalah pohon zaitun. Katakan bersama, pohon zaitun. Jadi supaya saudara ingat. Dan kita sekarang membahas minyak zaitun dipakai juga untuk minyak urapan. Periode yang lalu kita sudah mempelajari kegunaan dari minyak zaitun itu. Didapat dari zat oleuropein, ya, dan gunanya sangat luar biasa. Katanya juga bisa untuk mencegah uban supaya enggak merajalela, karena uban itu bukan hanya porsi orang yang sudah berusia di atas 50, tetapi ada juga anak-anak muda yang sudah ubanan karena tekanan zaman sekarang ini, semuanya harus serba cepat, saingan banyak. Kemudian minyak zaitun juga bagus untuk menjaga kelembapan kulit sehingga saudara awet muda. Bolehkah saudara lihat kiri kanan, tunjuk pipi saudara dan katakan, saya awet muda. Ya, meskipun ini tidak pakai minyak zaitun, tapi pakai minyak apa saudara? Jelantah, ya. Ibu-ibu kalau habis masak diolesin wajahnya supaya tetap awet muda. Dan juga minyak zaitun ini bagus untuk kesehatan. Olive oil, apalagi orang Itali, dia senang sekali memasak pasta, ya, spaghetti itu dengan campuran olive oil. Sekarang minyak zaitun itu dipakai untuk mengurapi. Yang lalu kita bahas bahwa terakhir, ya, minyak zaitun dipakai untuk menyalakan pelita emas dalam tabernakel. Allah tidak memilih minyak kelapa untuk menyalakan lampu pelita, tetapi dipilih minyak zaitun, dan kita sudah periksa itu. Sekarang kita melihat bahwa minyak zaitun juga dipakai sebagai minyak urapan, ya, sebagai minyak urapan. Tolong dibacakan cukup panjang dari Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Saudara perhatikan pembacaan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus.
haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin. Lihat baik-baik ayat 31. Kepada orang Israel harus kau katakan, ini ya, menjadi minyak urapan yang kudus di antara kamu turun-temurun. Saudara mesti yakin saudara ini orang Israel secara rohani. Kenapa? Orang Israel itu adalah biji matanya Tuhan. Orang Israel itu adalah orang pilihan Tuhan. Yang yakin dirinya orang Israel rohani, katakan haleluya. Katakan, saya orang Israel secara rohani. 2, 3. Jadi saya tidak menganjurkan saudara berperang melawan orang Palestina, sebab saudara secara rohani. Bagaimana Pak secara jasmani? Oh iya dong. Tetapi kalau saudara orang Israel secara rohani, saudara biji matanya Tuhan, dan saudara orang pilihan Tuhan, bangsa yang kudus yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan ini harus saudara perhatikan karena ini menjadi ketetapan bagi kita turun-temurun. Lihat lagi ayat yang ke-33, turunin sedikit saja ya. Orang yang mencampur dan lain sebagainya dan membubuhnya pada badan orang awam itu bukan orang Israel secara rohani, dia harus dilenyapkan atau dibunuh oleh Tuhan. Nah, saudara lihat di sini. Di sini ada dikatakan minyak zaitun 1 hin. Nah, saudara bisa lihat di kamus Alkitab, 1 hin itu berapa banyak. Di kamus Alkitab paling belakang. Kalau saudara tidak punya Alkitab, tidak pernah baca Alkitab secara langsung tetapi pakai handphone, itu ada di baliknya handphone. Ya, jadi handphone itu saudara balik, di baliknya itu ada kamus HP namanya. Ya. Kita perhatikan ya. Itulah ayat 25 akhir, menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan. Apa kemah pertemuan itu? Tabernakel. Dan tabut hukum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ayat 30, harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam. Kita periksa yang bagian pertama ya. Ayat 26, mengurapi kemah pertemuan dan tabut hukum. Bagian yang pertama, minyak zaitun dipakai sebagai minyak urapan untuk pengudusan persekutuan. Mungkin saudara bingung, apa hubungannya? Ya, apa hubungannya mengurapi tabernakel, meja dengan segala perkakasnya, kandil, mezbah pembakaran kumpulan dan lain sebagainya dengan kata persekutuan. Jadi ini harus diterangkan kenapa saya memilih
pengudusan persekutuan. Kenapa tidak pengudusan benda-benda tabernakel, kan begitu? Karena begini saudara, setiap benda di tabernakel itu sebenarnya menggambarkan persekutuan Yesus dengan saudara sebagai tubuhnya. Tubuhnya itu adalah gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dari kata Yunani eklesia, dipanggil keluar. Saudara ini dipanggil keluar. Dari mana? Seperti Abram. Masih sedikit gaung, dari sanak saudara. Lihat diri saudara sendiri. Sebagian besar di antara keluarga besar saudara, saudara saja yang menjadi anak Tuhan. Betul? Ya. Saudara saja yang menjadi anak Tuhan. Contohnya misalnya yang tadi nyambut tamu, Bapak itu. Coba pikirkan, siapa yang menjadi anak Tuhan yang dipanggil keluar dari sanak saudara, family. Abram itu dikeluarkan dari Ur Kasdim. Sehingga menjadi orang pilihannya Tuhan, menjadi gereja. Ya. Saudara ini gereja dalam skala yang terkecil. Coba pegang dada saudara dan katakan, saya gereja Tuhan. 2, 3. Saya gereja Tuhan. Haleluya. Yang di rumah juga ikut mengatakan saya gereja Tuhan. Kita lihat dari yang pertama. Tadi ada di situ ya. Mesbah korban bakaran, semuanya bejana pembasuhan. Yang pertama adalah mesbah korban bakaran. Kalau yang terbiasa ikut khotbah sore, tentu saudara lebih menguasai. Mesbah korban bakaran ini menggambarkan persekutuan dengan Yesus sebagai korban penebus dosa. Kenapa tadi saya tuliskan pengudusan persekutuan? Persekutuannya sudah kita dapat. Sebenarnya benda-benda di tabernakel itu menggambarkan persekutuan Yesus dengan kita sebagai gereja. Pengudusan, semua benda ini sebelum ditaruh di tabernakel harus lebih dahulu dikuduskan dengan minyak zaitun. Mesbah korban bakaran, saya ulangi, persekutuan dengan Yesus sebagai korban penebus dosa. Tadi sudah mengatakan saya orang Kristen orang Israel secara rohani. Orang Israel secara jasmani, zaman perjanjian lama, dan yang sekarang orang Yahudi masih melakukan, kalau mereka berbuat salah dan lain sebagainya, mereka mempersembahkan korban. Tetapi tabernakelnya belum dibuat. Nah, orang Israel nanti pada akhir zaman akan mewujudkan tabernakel yang ketiga. Ya, tabernakel yang pertama dibuat oleh Musa, tabernakel yang kedua dibuat oleh Salomo, dan ini yang ketiga nanti yang akan dibuat oleh orang Israel. Mereka akan membuat dalam skala yang jauh lebih besar. Kalau orang Israel zaman perjanjian lama itu setiap kali ke tabernakel, kemah pertemuan, kemah suci, mereka harus mempersembahkan korban. Jadi masing-masing berpikir, kalau minggu ini dosanya tidak terlalu besar, ya oke, burung tekukur merpati.
Kalau dosanya besar harus sapi atau lembu dan ada syaratnya tidak boleh sembarangan. Sekarang saudara sebagai orang Israel secara rohani bukan berarti tidak mempersembahkan apa-apa. Kok enak? Kan begitu ya kan? Kok enak? Tetap harus mempersembahkan. Yang harus saudara persembahkan adalah tubuh saudara. Bukan lagi hewan sebagai substitusi, tetapi tubuh saudara. Katakan, saya harus mempersembahkan tubuh saya. 2, 3. Saya harus mempersembahkan tubuh saya. Saudara kan masuk toh ke rumah Tuhan. Ini kalau zaman perjanjian lama tabernakel. Masuk saudara mempersembahkan korban. Yang pertama kan harus ketemu benda ini. Tubuh saudara sebagai korban yang hidup, berkenan dan kudus kepada Tuhan. Kalau mau ke gereja, jam gereja mulai jam 8. Jangan terlambat. Kalau terlambat, saudara sudah tidak berkenan. Gampang tuh. Mau bilang kudus, nanti dulu. Satu-satu dulu tangga itu naik kan tidak meloncat. Itu artinya yang hidup, berkenan dan kudus. Hidup kan sudah hidup. Jangan tambah bulan Tuhan memelihara, memberkati saudara, saudara tambah jauh dari Tuhan. Tugas saya mengingatkan saudara, saudara ini ada hidup itu karena Tuhan. Haleluya. Itu harus diingat loh. Kalau saudara tidak ingat ayat itu, untuk apa saudara membaca Alkitab dan saudara berkata? Kalau cuma baca Alkitab dan saudara tidak melakukan, you are a Pharisee. Orang Farisi. Saya harus keras supaya saudara tersentak. Kalau orang tidur lele ya, dibangunin dipanggil gak bangun-bangun, akhirnya yang manggil kan lebih keras suaranya ya. Masa gini, Cino bangun Cino, misalnya Cino gak mau bangun. Mamanya, oh masih tidur, Cino bangun Cino. Apa mungkin saudara? Hah? Ambil ember disiram, Cino bangun. Saya juga sekarang tugasnya seperti itu. Tidak apa-apa saudara marah, tidak mau ngasih kolektor, itu urusan saudara dengan Tuhan, bukan dengan saya. Kasih lihat kiri kanan, kasih tahu, tetap kasih kolektor. Jangan ngomong dulu kudus berkenan aja, enggak. Saya sudah melewatkan. Ya, kayak ada orang pesta mulai jam 5 sore, pengantin masuk jam 5, saudara datang sesudahnya, itu saudara tidak menghormati pengantinnya. Saudara terbiasa seperti itu, terbiasa juga di gereja. Jadi kalau saudara sudah tidak berkenan kepada Tuhan, apapun yang saudara lakukan, saudara sudah tercoret hari itu. Ayo, tepuk kiri kanan saudara kasih tahu, jangan biasakan terlambat, kasih tahu. Yulek kasih tahu baik-baik sama Obed, Obed juga kasih tahu baik-baik, jangan terlambat. Bejana pembasuhan. Ini menggambarkan persekutuan dalam kematian dan kebangkitan. Minggu depan sesudah ibadah pagi kita akan mengadakan baptisan air, ya, puji Tuhan. Lalu besoknya nyepi. Jadi kalau misalnya yang dibaptis masuk angin, karena saya kelamaan masukkannya atau berkali-kali, besok bisa istirahat kan begitu. Ya, kenapa dikatakan kematian dan kebangkitan? Karena baptisan air memang melambangkan kematian saudara dari tubuh dosa, dari perbuatan-perbuatan saudara yang lama dan keluar. Orang kalau masuk ke air itu kan mati toh, ya. Yang di dalam air itu mati kecuali ikan, kita kan bukan ikan.
Begitu keluar, kita bangkit, lahir baru di dalam Tuhan. Sama, saya ulangi lagi, semua benda ini tentu harus diurapi dahulu sebelum dimasukkan dengan minyak zaitun. Makanya saya kasih judulnya nomor 1, pengudusan persekutuan. Saudara yang sudah dibaptis, saudara nggak boleh lagi kembali ke pola lama, kepada hidup yang lama. Yang minggu lalu saya katakan hidup menurut adat istiadat dan cara nenek moyang. Macam-macam, saudara, berbagai macam tempat di Indonesia, macam-macam tempatnya, macam-macam adatnya, itu tinggalkan. Kita masuk sekarang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau dulu saudara orang Bali misalnya senang makan lawar merah, firman Tuhan mengatakan tidak boleh makan darah. Jangan lawar merah, ganti lawar putih. Yang penting begulingnya tetap. Betul saudara? Saudara beli beguling apa cuma nasi sama lawar toh? Tentu saudara tanya begulingnya mana? Tidak ada beguling, ya jangan nasi babi guling, kan begitu. Tapi kalau ada beguling, lawar nggak ada, no problem. Yang penting ada beguling sama apa saudara? Jangan lupa apa? Kerupuk. Wih, langsung dijawab nasi sama Yere ya. Kemudian masuk lagi lebih dalam, ruang suci, pelita. Sudah tahu kan kalau pelita ini yang memberikan penerangan untuk kemah itu. Makanya tidak 1 lampunya tapi 7. Ini gambarnya kurang ini lagi 1. Ya. Jangan salah dengan Hanukkah, kalau Hanukkah 9. Pelita ini menggambarkan persekutuan dengan Yesus. Tadi kita sudah ya, korban oke, bejana, sekarang pelita. Kita harus bisa menjadi terang dunia karena Yesus berkata kepada kita, kamulah apa saudara? Terang dunia. Katakan bersama, saya terang dunia. 2, 3. Saya terang dunia, bukan terang kamar. Bukan kamulah terang rumah, bukan. Terhadap dunia ini. Dunia ini kemanapun kita pergi, misalnya saudara jalan-jalan ke luar negeri, ke luar pulau, dalam skala dunia, bukan berarti di tempat tinggal saudara-saudara alim, lalu di luar saudara jadi ngelama. Di tempat biasa saudara tinggal, saudara tidak minum bir, whisky, dan lain sebagainya. Begitu di luar jadi liar, bukan begitu. Tetap kita kemana-mana terang, ya. Lampu senter di mana-mana nyalakan ya terang. Saudara harus bisa menjadi terang. Yang pertama dalam rumah saudara duduk. Haleluya. Lupa, kami satu keluarga orang Kristen semua. Ya tetap kalau ada 5 orang dalam satu keluarga, ada 5 terang. Rumah itu tidak akan masuk kuasa-kuasa kegelapan karena takut dengan terang. Haleluya. Jadi kalau rumah saudara ada setannya, ada gangguannya, artinya terangnya itu sudah padam. Kalau ada terangnya hilang. Saya punya banyak kesaksian tentang hal itu. Mau tahu satu contoh? Waktu saya kuliah di Surabaya, ya saya kontrak rumah, lalu saya koskan kepada teman-teman. Jadi hitung-hitungannya saya tidak bayar kontrak karena dari uang kos itu kan lumayan. Dari muda otaknya saya sudah otak bisnis. Cuma jadi hamba Tuhan diganti jadi otak hamba. Ya. Ternyata setelah lewat 2 bulan tetangga saya itu kiri kanan ngomong, Pak enggak pernah diganggu ngelihat apa, suara atau apa.
Nggak ada. Kalau suara ya pagi suara ayam. Ya. Kok gitu saya tanya, kenapa? Yang ngontrak rumah ini Pak, saya masih ingat tuh Jalan Gayung Sari. Di depannya seberangnya Siwalan Kerto, ya jalan yang gede kalau dari Denpasar mau ke Surabaya pasti lewat situ. No, Gang 6, Gang Sari 6. Yang ngontrak di sini itu tidak pernah lebih dari 3 bulan Pak, udah berganti-ganti berkali-kali. Kenapa kok begitu? Cerita, mereka kan biasa suka cerita. Gosip itu makin digosok makin apa? Sip. Itu Pak di dalamnya itu mereka sering melihat ada ular besar. Di mana? Saya bilang, mari Pak, boleh enggak saya masuk? Oh mari silakan. Kan tetangga ditunjukkan di situ. Ular besar. Bapak enggak pernah lihat? Enggak. Lu Bapak kalau malam enggak dengar suara-suara? Dengar sih suara anjing, gonggong, suara apa? Enggak, suara-suara yang apa gitu. Enggak ada. Tidurnya nyenyak. Buktinya saya ngontrak sudah tenang-tenang aja. Teman-teman yang lain yang kos di sana juga tenang-tenang saja, tidak minta keluar. Lalu terus dari omong-omong itu mereka tanya, Pak berilmu sama ngilmu sama siapa? Oh saya ngilmu sama pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan. Nggak, maksud saya gurunya siapa? Oh saya langsung ngomong. Oh itu maksudnya. Guru saya cuma satu Pak, Tuhan Yesus. Di mana saya bisa belajar? Nah baru ngomong. Jangan saudara yang ngontrak di rumah yang tenang-tenang, saudara tiba-tiba merasa diganggu, ketakutan, sebab kuasa kegelapan melihat saudara sebagai temannya. Yang mau diajak main-main. Ayo main-main yuk, kalau malam yuk. Jadi saudara diganggu. Ya, ingat, kalau sudah tidak ada terang, saya masih muda waktu itu, tapi saya sudah menjadi terang. Tidak peduli umur saudara berapa, tidak berarti yang lebih tua terangnya lebih terang, enggak tentu. Yang pasti, pastikan diri saudara ada terang Kristus yang bercahaya. Haleluya. Kemanapun saudara pergi, saudara bisa menjadi terang. Terang itu apa sih? Menjadi berkat, menunjukkan orang ke jalan yang benar, kan begitu. Jangan kita yang mengajak teman-teman kita untuk melakukan hal-hal yang lebih brengsek. Itu bukan terang, namanya menyesatkan. Kemudian meja roti pertunjukan, sudah tahu ya? Persekutuan dengan Yesus sebagai sabda atau firman. Kenapa saudara datang ke gereja mendengarkan firman? Kenapa saudara membaca Alkitab, baca firman? Saya tambahkan sekarang. Sekarang saya menekankan bukan hanya saudara baca Alkitab setiap hari, tetapi praktekkan, hidupi, maka firman itu lalu menjadi daging, menjadi rema, bersatu dengan saudara. Contohnya, saudara makan daging ayam, daging kambing, daging babi, bukan berarti habis makan daging ayam saudara lalu besoknya berkokok. Minggu ini galungan banyak makan daging babi, lalu minggu ini setiap hari saudara kalau ngomong, gimana kabarnya? Oh baik-baik saja. Kan enggak begitu. Dia sudah tercampur. Saudara minum Fanta merah, bukan berarti sesudah itu mukanya saudara sak kuku-kukunya merah semua. Betul? Bisa mengerti? Ini saya kasih saudara khotbah yang mendasar, tetapi sudah tercampur, blender, ya, blender untuk memblend menjadikan satu. Firman juga demikian. Kalau hanya puas dengan membaca Alkitab tetapi tidak melakukan, itu saudara menipu diri sendiri. Karena apa?
sudah tahu tapi kita tidak melakukan, itu nipu diri sendiri. Kemudian mesbah dupa, kita naik terus. Saudara, kalau sudah terbiasa membaca Alkitab, sekarang biasakan datang dalam jam doa. Minimal, at least seminggu sekali saudara worship God. Menyembah Tuhan. Bukan berdoa. Sekali lagi saya ulangi. Berdoa dengan menyembah itu beda. Menyembah itu bukan minta-minta, berdoa minta-minta. Ya, berdoa mau makan, minta Tuhan kuduskan, mau tidur, Tuhan jaga, mau pergi, Tuhan jaga, kan minta itu. Sakit, kalau saudara sakit bukan berarti saudara menyembah Tuhan, orang sakit kok. Berdoa minta kesembuhan. Dalam masalah bukan menyembah, berdoa. Tapi menyembah itu beda. Baik saudara sehat, sakit, diberkati, kekurangan, ada masalah, enggak ada masalah, kita tetap meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena memang dia layak untuk ditinggikan dan dimuliakan dan disembah. Haleluya. Jadi itu bedanya. Saudara biasakan datang dalam jam doa, bukan karena besok mau tugas. Kalau itu namanya orang, Tuhan mencap saudara sebagai penyembah bertugas, kan begitu. Kalau enggak bertugas, enggak datang jam doa. Kalau tugas datang jam doa. Cobalah robah diri saudara gitu loh. Masa sekian tahun jadi anak Tuhan, ya begitu-begitu saja. Adalah kemajuan, seperti saudara adalah kemajuan secara jasmani. Masa saudara mau pakai motor yang Supra yang sudah tahun jadul, kecuali motornya David Revo itu memang mau dibikin antik, nanti lagi 10 tahun itu jadi ratusan juta itu. Kalau enggak, masa saudara pakai baju yang sudah 20 tahun dipakai terus gantilah. Ya kan? Betul kan? HP saudara ini sudah sampai yang masih tidak berwarna, yang enggak ada kameranya, yang enggak bisa WhatsApp, hanya bisa SMS dan telepon. Ada yang pakai sekarang? Ada yang punya itu? Pak Fendi saja sudah mengganti kan HP-nya. Betul ya Pak ya? Pak Fendi sudah ganti karena ada selfie-selfie saudara. Foto-foto kiri kanan. Enggak ada kan? Ada yang punya HP itu? Kalau ada saya mau beli. Jadi koleksi yang luar biasa. Apalagi yang gede itu. Yang sudah enggak bisa nyambung lagi. Secara jasmani aja saudara mau maju. Kenapa secara rohani saudara ya begini-begini terus. Nanti di depan kerajaan surga saudara akan dicap Tuhan begini-begini terus. Yang begini-begini itu enggak bisa masuk kerajaan 1000 tahun damai, apalagi memerintah. Orang caleg di Indonesia aja syaratnya harus S1. Saudara S-teller enggak masuk. S-teller itu SMA saudara. Karena orang anak SMA itu suka teler-teler begitu. Tabut, benda teratas. Ini persekutuan dengan Allah Tritunggal, bukan hanya Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Roh Kudus, tetapi Tritunggal. Lewat apa? Lewat korban pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dulu yang boleh masuk menghadap ke tabut perjanjian hanya Harun, imam besar. Musa tidak boleh. Anak-anak Harun gak boleh, hanya Harun. Itu pun syaratnya seabrek-abrek. Dia mesti menyucikan diri 7 hari. Mau masuk mesti pakai pakaian apa, ada loncengnya, waduh ribet. Begitu Yesus menyerahkan nyawanya, tabir yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah. Itu berkali-kali saya katakan, terbelah 2. Kuda tarik kiri, tarik kanan, 4 kiri 4 kanan, tarik itu kain tidak bisa terbelah. Karena apa? Tebal.
Ini terbelah sendiri. Sampai imamnya dari sana kaget. Itu artinya apa? Sekarang setiap dari kita yang sudah dibaptis melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, sudah dipersatukan dengan anaknya, kita sekarang boleh menghadap hadirat Tuhan tanpa perantaraan siapa-siapa. Haleluya. Haleluya. Itu Yesus membuka jalan yang baru. Melalui korban Yesus kita sekarang bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal. Saudara bebas mau panggil dia Bapa, mau panggil dia Yesus, mau panggil dia Roh Kudus, bebas. Tetapi saudara, saya beritahu, dengan kekuatan saudara sendiri, saudara tidak mungkin bisa mencapai kekudusan sesuai standar Allah. Mulai dari yang paling simpel ini tidak bisa. Ini yang paling simpel. Tidak bisa. Apalagi dengan yang ini. Karena itu kita perlu Roh Kudus, kan tadi pengudusan. Ada kata kudus. Kita perlu pribadi yang membantu kita, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi saya beritahu, mulai nanti malam sudah dimulai kegiatan lomba Formula One. Kalau ada mobilnya siapapun juga yang tercepat, misalnya Red Bull, tidak punya DRS alias turbo, dia tidak mungkin bisa juara. Saya yakin. Disalip sama yang Ferrari atau Mercedes. Dia punya turbo, push. Demikian juga dengan saudara, kalau saudara tidak punya turbo booster itu, yaitu Roh Kudus, saudara nggak bisa mencapai kekudusan sesuai standar Allah. Sesuai standar saudara sendiri, iya, kan saudara rasa-rasa. Aku rasanya lebih baik dari dia, aku lebih rohani dari dia. Itu kan saudara rasa-rasa sendiri. Kalau saudara suka rasa-rasa sendiri, bahasa Ibraninya itu gede rumongso, nanti jadi GR, itu singkatannya GR. Jadi kalau saudara lihat mobil ya Toyota GR, itu GR itu singkatannya apa saudara? Tapi jangan ngomong sama orang bengkelnya ya. Oke, saudara perlu Roh Kudus. Itu poinnya. Sekarang yang kedua, tadi di ayat yang ke ini ya 30, yang bagian pertama sudah kita bahas ya. Sekarang yang kedua, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ini kan bicara Israel jasmani, kita Israel rohani. Kalau saudara Israel rohani, dikatakan saudara ini adalah imam-imam Tuhan. Coba tunjuk kiri kanan saudara yang jelas. Kasih tahu, saudara imam Tuhan. Lagi, keluarin suara saudara, saudara imam Tuhan. Kalau saudara enggak ditunjuk sama saudara sebelah saudara, saudara ini bukan imam asisten Mas Yang. Kalau saudara ditunjuk, berbahagialah, saudara imam Tuhan. Imam itu pelayan. Tuhan itu raja di atas segala raja, dia datang ke dunia bukan lahir di anaknya raja, tapi di anaknya gembala. Tukang kayu, maaf kok gembala. Orang sederhana, menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terbesar, kata Yesus bukan kata saya, dia harus menjadi yang terkecil. Siapa yang terkecil? Pelayan. Sekali lagi katakan, saya pelayan Tuhan. 2, 3. Kalau saudara pelayan Tuhan, saudara perlu dikuduskan. Ya, nggak bisa mengaku-ngaku pelayan, tapi tidak ada pengudusan. Sebelum memegang jabatan imam, itu perlu diurapi. Jadi saudara ini sekarang berpikirkan, oh saya juga harus perlu diurapi. Ya, kita kan bicaranya ini minyak zaitun pengurapan imam di perjanjian lama.
Orang Israel jasmani, sekarang kita minyak zaitun tetap perjanjian baru orang Israel secara rohani. Ya, diurapi dengan minyak zaitun ini apa? Saya kan tidak pernah, misalnya pelayan SIDA, pelayan perjamuan atau LCC, saya urapi dengan minyak zaitun. Enggak toh? Nanti kita lihat. Ada 3 tahap pengudusan. Nah, kalau saudara berkata saya imam, saya pelayan Tuhan, saudara harus mengalami 3 tahapan pengudusan. Yang pertama, seorang yang mau menjadi pelayan Tuhan atau imam, saudara mesti dipisahkan dari dosa. Ya, kalau zaman perjanjian lama, caranya dengan mempersembahkan, kalau saudara baca di Imamat pasal awal, korban penghapus dosa. Dan itu dilakukan dengan darah. Darah apa? Hewan, lembu. Lembu itu imam taruh di atas kepalanya, lalu disembelih, lalu darahnya dipercikkan kepada imam. Saudara kan imam. Jadi pertama, ingat, saudara harus dipisahkan dari dosa. Katakan bersama, saya harus berpisah dari dosa. 2, 3. Saya harus berpisah dari dosa. Dengan darah, tapi nanti kita tahan itu kan nanti perjanjian baru sekarang. Ini masih perjanjian lama. Yang kedua, pengudusan yang kedua, dia harus membasuh tangan dan kaki. Ini masih dipegang, dipakai oleh saudara beragama tetangga kita. Ya, setiap kali dia mau masuk tempat ibadahnya kan harus mencuci tangan, kaki, telinga, hidung. Artinya apa? Bersih. Tidak boleh langsung sembarang masuk tempat ibadah mereka. Dulu juga imam dikuduskan dengan membasuh kaki dan tangan. Saudara juga harus dibersihkan dengan air. Kalau yang pertama dengan darah, yang kedua dengan air. Katakan dengan darah, dengan air. 2, 3. Dengan darah, dengan air. Kemudian tahap yang ketiga, baru dengan minyak zaitun, yaitu melambangkan minyak urapan. Sambil mencatat saudara ngomong, dengan darah, air, minyak. 2, 3. Dengan darah, air, minyak. Ya, ini imam di perjanjian lama untuk orang Israel secara jasmani. Sekarang kita orang Israel secara rohani, sama. 3 ini harus ada. Yang pertama dengan darah. Yesus mati disalib, darahnya tercurah, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan sebentar lagi. Itu substitusi sekali untuk selamanya. Darah yang dikorbankan bukan hanya darah hewan, tetapi darah anaknya yang tunggal, yang melambangkan anak domba. Kenapa anak domba? Karena anaknya yang tunggal. Ya, darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Tuhan tidak melakukan dosa dalam hidupnya karena memang dia tidak mau. Bukan karena tidak bisa. Kalau dia 100% Allah dan 100% manusia, masuk akal dia tidak bisa berbuat dosa. Karena dia 100% Allah. Tapi karena dia 100% manusia seperti prinsip saya, dia bisa berbuat dosa, tapi dia memilih tidak melakukan
perbuatan dosa. Jadi sekarang kita sudah tidak usah lagi mengorbankan hewan untuk penebus dosa dalam bentuk darah. Tetapi, dengerin ya yang baik ya. Kita bersekutu dengan perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan, ini darah Tuhan. Jadi kalau saudara hanya datang pagi atau sore lalu saat perjamuan saudara tidak ikut, on that month, pada bulan tersebut, saudara ini seabrek-abrek dosanya. Bukan hanya persekutuan dengan darah Yesus itu menyembuhkan sakit kita, menyelesaikan masalah kita. Bukan hanya tanda keselamatan seperti tanda darah di setiap jenang pintu rumah orang Israel, tetapi juga untuk menebus dosa saudara. Haleluya. Loh Pak, kok tidak dilakukan setiap minggu saja seperti di gereja-gereja lain? Nanti kalau setiap minggu jadi dianggap sepele. Sekali lagi, kalau saudara biasa datang pagi atau sore dan saudara melewatkan saat-saat perjamuan kudus, dosa saudara bulan itu seabrek-abrek. Kan begitu toh? Loh, imam pelayan katanya saya pelayan Tuhan. Yang pertama, tahap pertama dikuduskan melalui darah. Ini darah Yesus. Ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Kalau sudah tidak mau ya silakan potong hewan. Darahnya percikan ke saudara, dagingnya kasihkan saya. Ya. Perhatikan. Jadi kalau saudara dalam 1 bulan saudara rajin datang pagi sore, saudara 2 kali lebih enak, lebih enteng bebannya. Apa sih yang membebani kita? Bukan pekerjaan, masalah dosa. Firman Tuhan mengatakan saudara menjadi hamba dosa, dikuk oleh dosa, beban dosa. Bukan karena pekerjaan. Pekerjaan itu memang harus kita lakukan supaya kita hidup. Betul kan? Kalau enggak bekerja jangan makan kan begitu. Bukan beban masalah, masalah itu ada. Dari kecil sampai mati masalah ada. Sampai sudah mati juga masalah ada loh saudara. Mau dikubur apa? Mau kubur atau mau kremasi atau mau kubur berdiri? Tempatnya RSAD penuh, RSUP penuh, mesti sana jauh penuh. Nunggu dulu. Ada loh kejadian seperti begitu. Sesudah mati aja bingung. Nanti kalau sudah mau dikubur juga berat. Ada yang di tingkat paling bawah, tingkat 3, 2, 1. Yang terakhir saya kubur Ibu Wayan Candi, puji Tuhan paling atas ya. Tapi Oma Sri hari ini katanya paling bawah. Oma Lehat yang keberapa? Yang kedua. Yang paling bawah sudah mati pun juga ditindis-tindis saudara. Tidak percaya? Coba tanya sama yang dikubur itu. Kemumbul, tanya yang paling bawah. Gimana yang paling bawah? Mereka yang paling bawah itu akan semua jawab sesek napas, asma. Kalau yang atas paling enak. Nah kalau pas pengangkatan itu berat saudara. Kok bisa Pak? Iya. Kalau misalnya yang pertama atau yang kedua tidak diangkat, dia tertahan. Yang keempat ini mau diangkat, dia mau keluar nggak bisa-bisa. Masalah kan? Baru lahir juga masalah. Ada yang lahirnya sungsang, ya. Ada yang lahirnya begini, ada yang masuk ke inkubator. Sekarang rumah sakit itu paling gampang cari uang. Setiap bayi yang lahir meskipun sehat lalu dibilang bayinya kuning, harus masuk inkubator. Kenapa kuning? Karena mamanya pakai baju kuning hari ini. Setiap bayi yang lahir dibilang gitu, harus, padahal bayinya gemuk, sehat, kuning bayinya. Orang tua yang belum punya anak dibilang bayinya kuning, wah kaget. Ya bagaimana bisa kuning, saya putih,
atau sawo matang kok bisa kuning? Kalau kuning kan duren. Gampang lah dapat uang. Padahal dia masuk inkubator tuh nggak ada apa-apanya, cuma biasa-biasa aja. Kalau pagi sampai siang sampai sore ada lampunya. Kalau udah malam dimatiin sama susternya. Masa gitu Pak? Ya nggak tahu. Ini kan saya cuma ngomong aja. Nanti ada yang laporin nanti. Kalau memang dia memang kuning ya harus dinyalakan pakai lampu ya. Kalau enggak ya, kalau if ya harus. Makanya if sekarang kan agak kuning tuh. Air, baptisan air. Siapa yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Ya, haleluya. Yang belum tunggu. Baptisan air tuh kalau yang belum dibaptis tuh biasanya ada 2 yang ditunggu. Yang pertama, gimana nanti waktu dibaptis saya seperti apa? Itu pinter-pinternya hubungan saudara dengan saya dan orang tua saudara. Kalau orang tuanya sama saya sedikit pelit apa, nanti waktu pembaptisan air nanti Bu Budi kan minggu depan ikut bisa ngeliat. Saya akan masukkan dia ya minimal 1 menit di air. Supaya lebih bersih dosanya gitu ya. Kalau suka gosipin saya, dia bisa masuk saya keluarin begini ya. Kalau baik-baik saja sekali saja ya. Yang kedua, mereka kepingin tahu gimana sih perjamuan kudus itu baik, bener kan? Kepingin nyoba, saya kok belum pernah nyoba itu ya. Ngomong sama mah, nanti waktu perjamuan cuidin saya sedikit mah. Nggak usah pakai cudin-cudin saudara ya. Yang ketiga dengan minyak. Sekali lagi saya tidak pernah kasih saudara urapan dengan minyak zaitun. Tetapi Roh Kudus ini salah satunya dilambangkan dengan minyak. Saudara perlu diurapi dengan Roh Kudus. Haleluya. Saat saudara dipenuhi dengan Roh Kudus itu saudara diurapi dengan minyak. Saudara tidak melihat ya. Waktu Yesus keluar dari air tampaklah seperti seekor burung merpati. Jangan saudara yang guru-guru khotbah waktu Yesus sudah dibaptis lalu ada burung merpati di atas. Itu burung merpatinya untuk yang membaptis, untuk dimakan saudara. Tampaklah seperti. Waktu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara diurapi dengan minyak. Jadi itulah fungsinya minyak. Nah saya mau tanya. Baptisan air sekali, baptisan Roh Kudus ini bisa berkali-kali. Kenapa? Minyak itu lama-lama kan bisa hilang. Betul saudara? Saudara wajahnya supaya awet muda, dikasih minyak zaitun. Apakah minyak yang saudara oleskan ke wajah saudara ini bertahan 3 hari 3 malam? Halo? Halo? Ya, bedak saja saudara pakai dalam waktu 1 jam sudah menghilangkan apa? Karena saudara ini punya pabrik minyak dalam diri saudara. Keluar minyak, keluar komedo, ya kan? Pagi ke gereja masih bersih, pulang sudah kayak minyakan mukanya. Coba lihat kiri kanan saudara. Minyakan enggak mukanya? Kalau belum minyakan, dia pakai bedaknya setengah kilo tadi bagi saudara. Berkali-kali sampai tebel. Jadi mukanya repot ya. Kalau enggak, ya. Kalau saudara lama enggak cuci muka, gini, betul kan? Pernah nggak saudara gini? Ada minyaknya nggak saudara? Kalau nggak ada, saudara orang mati tuh saudara. Ya, bisa hilang. Makanya saudara perlu terus membuat minyak urapan tuh ada dalam diri saudara. Haleluya. Bukan hanya sekali untuk selamanya, tapi terus menerus. Jam doa dipenuhi Roh Kudus, kita menyembah Tuhan, dipakai. Minyaknya itu makin besar. Saudara makin layak untuk melayani Tuhan, khususnya pelayan-pelayan mimbar. Dengarkan yang baik. Jangan kalau saya khotbah saudara baca handphone ngomong-ngomong. Saudara tidak berkenan, kan di awal khotbah saya kan berkata itu. Saudara perlu terus membangkitkan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Supaya apa? Saudara ini layak berkenan waktu melayani Tuhan.
bukan karena kehebatan, pengalaman, kebiasaan, jadi bisa. Memang bisa, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Kepada manusia mungkin berkenan, orang senang melihat penampilan saudara, pelayanan saudara, tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting apakah yang di atas itu berkenan sama pelayanan saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang pria. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Nyanyikan dengan keyakinan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah yang sudah dapat berdiri, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu yang bagian sini belakang belum dapat Pak, jadi jangan dua naik ke atas, yang satu di sini. Mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Oleh kuasa darah-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Angkat suaramu.
Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang, sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Semua menyembah Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Kami agungkan kebesaran-Mu, kami tinggikan Kau Allah yang luar biasa. Urikitile alamalawara-lamalawala, irikitile alamalawasikiri, uralaparalawalala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Yakinilah itu bukan sekedar roti, tetapi potongan tubuh Kristus ada di tangan saudara. Bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus mendatangkan berkat, kekuatan, dan hal-hal lain yang luar biasa dalam hidup saudara? Haleluya. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidupmu. Kita angkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan lebih tinggi pada kepala. Yakini itu adalah darah Kristus, darah yang menyelamatkan. Bukankah darah Kristus itu sebagai penyelamat, penolong, penyembuh hidup saudara? Haleluya. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kami kembali boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh kembali mengingat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengingat begitu besar korban-Mu Tuhan bagi kami di kayu salib, sehingga kami boleh ditebus dengan darah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Engkau Tuhan, dan kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biar Tuhan firman ini juga boleh kami tanam dalam hati kami. Terlebih-lebih Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga hari makin hari Tuhan, kami boleh makin kudus di hadapan Tuhan, makin serupa dengan Engkau Tuhan. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan berita kebenaran Tuhan. Biar Tuhan pakai hidupnya terus untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi kami Tuhan, tetapi juga bagi orang-orang yang melihat Tuhan melalui YouTube ataupun melalui televisi Tuhan. Dan biar Tuhan, nama Tuhan sendiri yang akan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa berkat firman itu Tuhan ke dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan sehingga kami berubah Tuhan. Tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang dengan perubahan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, melihat Engkau di atas sana, membuka tingkap-tingkap surga untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, sesuai takaran yang mereka berikan itu juga akan dikembalikan dalam hidup mereka. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan janjinya itu bukan hanya sekedar uang, tetapi ada banyak hal yang lebih daripada sekedar uang. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Kami juga mendukung bersama dalam doa untuk anakmu Rosalina Joku. Hari Selasa akan diambil sisa sel kankernya dari stadium 4, sekarang sudah tinggal kecil. Dan kami percaya pada saat operasi hari Selasa, tangan Tuhan akan turun dalam hidupnya dan menyembuhkan secara total melalui operasi yang akan dilakukan. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar adanya. Terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.